Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Kusmawardani dari jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait kriteria non-objek pajak penghasilan dengan fokus pembahasan mengenai hibah. Nah, sebelumnya terdapat beberapa alasan yang dibalik mengapa saya ingin mengangkat topik ini. Yang pertama, karena adanya relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, PPh atau pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang sangat umum diterapkan karena semua orang memiliki penghasilan yang akan terlibat dalam proses pemajakan, baik penghasilan yang diperoleh dari gaji, usaha, investasi, hibah, atau sumber lainnya. Nah, berkaitan dengan hal itu, perlu diketahui bahwa tidak semua penghasilan yang diperoleh akan menjadi objek PPh. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kriteria non-objek PPh menjadi sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan memahami ketentuan mengenai non-objek PPh, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami aturan perpajakan dan sadar akan kewajiban pajaknya, terutama kewajiban terkait pajak penghasilan. Selanjutnya, salah satu aspek paling penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah pemahaman tentang penghasilan itu sendiri. Oleh karena itu, dengan memahami kriteria non-objek PPh, diharapkan para wajib pajak dapat lebih memahami jenis-jenis penghasilan mana yang akan dikenakan atau tidak akan dikenakan oleh pajak, sekaligus memahami lebih lanjut tentang bagaimana mengelola keuangan mereka secara lebih efisien dari sudut pandang berpajak. Berdasarkan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith, terdapat asas convenience of payment yang menyatakan bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa tidak seluruh penghasilan diperoleh di saat atau karena alasan yang baik, seperti penghasilan yang diperoleh karena bencana alam, kecelakaan, musibah, meninggal dunia, bantuan pendidikan atau beasiswa tertentu, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, ketentuan terkait non-objek PPh diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3. Nah, pada kesempatan ini, saya akan berfokus pada penjelasan mengenai hibah. Apa sih hibah itu? Nah, secara umum, hibah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pemberian kepada orang lain yang dikehendaki secara sukarela. Nah, ada beberapa jenis dari hibah yang dikecualikan dari pemajakan atau menjadi non-objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3, huruf A nomor 2, yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Apa sih maksudnya? Nah, yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat adalah orang tua dan anak. Berbeda halnya dengan hubungan keluarga yang tidak lurus dan 1 derajat seperti keponakan dan paman. Nah, jadi uang jajan yang diterima dari orang tua sudah jelas tidak kena pajak ya. Lalu, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, yang dimaksud di sini adalah hibah yang diterima oleh pihak-pihak tersebut selama tidak ada hubungan antara pemberi dan penerima hibah. Contohnya, apabila usaha A adalah supplier untuk usaha B, lalu usaha A memberi hibah berupa sumbangan bahan baku kepada usaha B, maka hibah tersebut akan menjadi objek pajak. Namun, apabila tidak ada hubungan antara pemberi dan penerima, hibah tidak akan menjadi objek pajak. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.